Shalom anak-anak Miss semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita kembali belajar melalui video pembelajaran ini. Harapan Miss semua anak-anak Miss bisa mendengarkan dan mengerti. Kalaupun nanti ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di grup ya, Dik. Nah, materi kita masih seputar tentang teks negosiasi. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari, Miss? Yang akan kita pelajari adalah memahami unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Iya, kita harus perlu juga nih mengetahui dan paham apa kira-kira unsur kebahasaan di dalam teks negosiasi itu. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi, struktur, apalagi tujuan negosiasi, contoh-contohnya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa saja kaidah kebahasaan di dalam teks negosiasi. Ya, sebelum Miss lanjut, Miss perlu bacakan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur kebahasaan tersebut dalam contoh teks atau dialog negosiasi yang dibaca. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran tiap unsur kebahasaan dalam membangun efektivitas negosiasi. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang definisi teks negosiasi, masih ingat kan? Ya, di dalamnya ada proses tawar-menawar yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Ya, di dalam teks negosiasi terdapat ciri-ciri kebahasaan khusus yang membedakannya dari teks lain. Apa itu, Miss? Yang pertama, apa kalimat persuasif? Ya, yang pertama adalah kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini kan kemarin sudah kita singgung juga bahwa kalimat persuasif ini adalah kalimat yang bersifat mengajak dan mempengaruhi. Ya, kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan lawan bicara. Contohnya nih, saya yakin harga ini yang paling cocok untuk kita berdua. Nah, itu dia membujuk. Jadi dia mempengaruhi supaya si pendengar pun tertarik dengan apa yang kita ungkapkan. Lalu, bagaimana kalau kita pertimbangkan keuntungan jangka panjang? Ya, kita perlu juga mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Jangan hanya kita lihat keuntungan di masa mendekat ini, karena kan di masa mendatang pun perlunya kita pikirkan apa yang perlu untuk kebutuhan kita. Lalu yang kedua apalagi untuk ciri kebahasaannya? Yang kedua ada kalimat perintah atau direktif. Ya, kalimat perintah ini digunakan untuk memberikan instruksi atau ajakan dengan sopan. Ya, dengan sopan. Walaupun dia kalimat perintah, tetapi dia memerintah dengan bahasa yang sopan. Contoh, silahkan pertimbangkan kembali penawaran saya. Ya, silahkan ya Pak, mohon dipertimbangkan kembali penawaran saya. Jadi bahasanya pun menggunakan bahasa yang memang sopan. Lalu apalagi, coba Anda lihat kualitas barang ini. Jadi dia di situ sopan bahasanya. Coba Anda lihat, bukan langsung memaksa. Lalu yang ketiga apalagi? Kalimat penawaran. Ya, kalimat penawaran berisi tawaran yang diajukan salah satu pihak. Contoh, saya menawarkan harga 150.000. Lalu, bagaimana kalau saya berikan diskon 10%? Nah, itu dia menawarkan ini ya. Lalu yang keempat, kalimat persetujuan atau penolakan. Nah, kalau kalimat ini bertujuan untuk menunjukkan posisi setuju atau menolak dalam negosiasi dengan bahasa yang santun ya. Jadi dia kalaupun contohnya nih, kalau setuju kan berarti ya sudah bagus lah ya hasil negosiasinya. Tapi kalau bagaimana Miss kalau dia bertujuan untuk menolak? Ya, perlu juga menggunakan bahasa yang memang baik ya dalam menolak ini ya. Contohnya, baik, saya setuju dengan persyaratan tersebut. Itu kalau setuju. Nah, kalau contoh penolakan yang dengan sopan itu bagaimana, Miss? Maaf, saya belum bisa menyetujui harga itu. Maaf ya, penawaran Anda belum bisa saya terima. Atau banyaklah bahasa-bahasa yang lain. Yang penting bertujuan untuk jangan membuat pihak lain itu sakit hati ya. Lanjut, yang kelima, penggunaan kata bermakna santun. Ya, namanya bermakna santun berarti kan
maknanya itu memang harus yang positif ya Dek ya. Negosiasi harus dilakukan dengan bahasa yang sopan dan untuk menjalin hubungan yang baik ya, menjaga hubungan supaya tetap baik, jangan sampai menambah musuh lah ya. Nah, contoh kata kuncinya apa? Harap, mohon, tolong, silahkan, kiranya, apakah bisa. Nah, itu contoh kata-kata atau contoh bahasanya di dalam penggunaan makna yang santun ya. Lalu yang keenam apa Miss? Yang keenam konjungsi. Nah, konjungsi sudah tahu ya. Konjungsi itu artinya kata penghubung. Nah, kata penghubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan syarat. Jadi kalau ada sebab berarti ada akibat. Kalau ada akibat berarti ada sebab dan syarat juga ya. Nah, di dalam negosiasi sering memakai hubungan logis untuk memperkuat argumen. Jadi dia kalau bernegosiasi ini Dek, kita juga perlu menggunakan logika ya. Logika, jangan asal kita terima, kita juga perlu memikirkan untuk jangka panjangnya, menggunakan pikiran kita ya. Jadi kalau ditawarkan pun yang bagus-bagus dia untuk negosiasi kita pun perlu memikirkan apa nanti akibatnya, ya kan? Jadi nggak boleh asal langsung kita setuju ataupun menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan asal-asalan. Harus memang menggunakan logika dan akibatnya untuk akibatnya nanti seperti apa ya. Itu dia ya. Nah, contoh kalimatnya apa Miss? Jika Anda menambah jumlah pembelian, saya bisa beri potongan harga. Nah, itu contohnya ya. Lalu yang ketujuh apa? Pronomina. Ya, kalau pronomina ini artinya adalah kata ganti. Nah, kata ganti untuk menyebutkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Jadi dia bukan langsung nama lagi dikasih tahu di dalam percakapan tersebut, tetapi sudah diganti menjadi kata ganti lain. Contohnya itu saya, kamu, kita, Anda, lalu pihak pertama, pihak kedua, pembeli, penjual. Jadi dia sudah diganti, bukan langsung nama. Kan di dalam teks negosiasi kan banyak contoh-contoh yang kita lihat ditulisnya apa? Pembeli, penjual, dia, saya. Nah, seperti itu ya Dik ya. Lalu yang kedelapan apa? Penggunaan kalimat efektif. Nah, teks negosiasi harus jelas, tidak bertele-tele dan langsung pada inti persoalan. Tidak seperti kita untuk bercerita ya seperti berdongeng lah, bukan untuk curhat, tetapi memang ada tujuannya. Ada urutan-urutan yang harus kita lakukan supaya negosiasi berjalan dengan lancar ya. Nah, contohnya apa Miss? Contoh yang kurang efektif dulu Miss kasih ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya nantinya Anda butuh, nanti saya bisa bantu memberikan harga yang agak murah sedikit. Nah, itu kan gak efektif lagi tuh kan Dek. Kalau di dalam formalnya bisa kita ubah. Jika Anda membeli sekarang, saya beri potongan harga. Jadi kalimatnya pun jangan yang bertele-tele, oke? Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh. Nah, di sini ada Miss buat satu contoh singkat dialog negosiasi dan unsur kebahasaannya. Nah, di sini ada antara pembeli dan penjual. Miss bacakan. Pembeli. Apakah harga tas ini bisa kurang, Bu? Nah, kalimat penawarannya dan bahasa santun ya di dalam teks tersebut ya. Jadi dia sopan menggunakan kata Bu dan kalimat tanya. Jadi dia tidak langsung memberikan harga yang menurutnya lah yang sepadan dengan uangnya. Nah, penjual menjawab, bisa nak, jika kamu ambil sekarang saya berikan harga 120.000. Nah, di dalam sini ada terdapat konjungsi syarat. Di mana kira-kira terdapat konjungsi syaratnya? Nah, di sini kan si penjual menawarkan bisa, tetapi, nah kata tetapi ini jika kamu ambil sekarang saya berikan harga 120.000, itulah syaratnya. Kalau sekarang kamu beli saya kasih 120.000, itu maksudnya ya kalau syarat. Dan penawaran juga terdapat di dalam kalimat tersebut. Nah, pembeli menjawab baik saya setuju. Nah, di sini apakah ini penolakan atau kalimat persetujuan? Ya, pastinya kalimat persetujuannya Dek. Ya, sedikit banyak sudah paham ya. Gampang kok. Nah, kita lanjut. Nah, kita kan sudah belajar tentang ada berapa tadi Dek unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi Miss bilang? Ada 8 ya. Ada 8. Miss bacakan garis besarnya aja biar ingat.
Nah, yang pertama tadi ada kalimat persuasif, yang kedua kalimat perintah atau direktif ya. Definisinya juga harus ditulis ya. Yang ketiga apa? Kalimat penawaran. Yang keempat kalimat persetujuan atau penolakan. Yang kelima penggunaan kata bermakna santun. Yang keenam konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan syarat juga. Yang ketujuh apa? Pronomina atau kata ganti ya. Yang kedelapan penggunaan kalimat efektif. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Harapan Miss, anak-anak Miss semua mengerti unsur kebahasaan di dalam teks negosiasi ini, dan kita kan sudah belajar sampai kepada unsur kebahasaan teks negosiasi. Jadi harapan Miss jangan hanya sekedar dipelajari, Dek. Nah, kita harus langsung melakukan yang namanya praktek. Nah, prakteknya bagaimana, Miss? Ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sedang melakukan negosiasi, mari kita gunakan struktur negosiasi yang jelas dan baik dan efektif. Serta gunakanlah gaya bahasa ataupun unsur kebahasaan yang sudah kita bahas ini. Supaya ketika kamu bernegosiasi ya memang real, hasilnya itu memang memuaskan. Dan kamu tidak merasa dirugikan dan orang lain pun tidak merasa dirugikan. Kalaupun misalnya negosiasi kamu nanti tidak berjalan dengan baik atau tidak ada hasil, ya it's okay. Yang penting kamu sudah melakukan yang namanya bagaimana bernegosiasi yang baik, bagaimana menggunakan kalimat yang efektif dan sopan, bagaimana kita menolak yang sopan. Nah, ini kan bisa kita praktekkan nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Nah, ketika ada orang nih, contohnya yang menawarkan sesuatu kepada kita, tapi kita merasa sesuatu yang ditawarkannya itu kita tidak membutuhkannya. Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana cara kita menolaknya? Supaya orang tersebut tidak sakit hati. Ya, itu juga penting ya, kita tahu apa kira-kira tujuan dari pembelajaran kita, apa makna positifnya. Kita juga harus sadar di dalam belajar ini harus ada nilai-nilai yang dapat kita contoh untuk merubah perilaku kita, memperbaiki perilaku kita ya, Dek ya. Jadi harapan Miss semuanya nanti ketika ujian juga bisalah menjawab soal, karena kan jelasnya pembelajaran kita teruskan, materinya juga ringannya, enggaknya susah ya. Jadi malam ini juga semuanya tanpa terkecuali, jangan hanya sebagian yang mengirimkan hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah Miss jelaskan ditulis, apa yang dimengerti baru dikirim ke grup dipoto, ke grup ya, jangan chat pribadi. Nah, tugas kalian apa, Miss? Nah, tugas kalian sebentar ya. Nah, tugasnya gampang Miss buat. Nah, yang pertama ditulis ya, Dik. Tugas yang pertama adalah menandai atau membuat ya, membuat saja ya, karena teks negosiasi kalian belum ada. Membuat 5 kalimat penawaran bebas, temanya apa saja. Tahu kan kalimat penawaran kan? Contohnya, halo Bu, saya di sini menawarkan jasa ini. Nah, seperti itu kalimat penawaran. Lalu yang kedua, membuat 3 kalimat persuasif saja ya, 3 kalimat saja ya, itu saja. Lalu yang ketiga, membuat tidak usah membuat. Yang ketiga itu menjelaskan mengapa bahasa santun penting di dalam teks negosiasi menurut pendapatmu ya. Gampang ya, Dek ya. Miss ulangi, tugasnya adalah yang pertama, membuat 5 kalimat penawaran bebas temanya. Lalu yang kedua, membuat 3 kalimat persuasif juga bebas temanya. Yang ketiga, menjelaskan mengapa bahasa santun penting dalam teks negosiasi ya, dengan bahasa sendiri. Oke? Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Harapan Miss dikirim materi yang sudah Miss jelaskan dan tugasnya dikerjakan, dikirim ke grup. Miss tunggu malam ini. Semoga semua anak-anak Miss sehat dan tetap semangat belajar supaya nanti ujian juga kalian bisa menjawab soal-soalnya ya, Dek ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.